Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, ketika Anda dan saya serta kita semua menyatakan diri sebagai orang beriman, namun tidak mengasihi saudari dan saudaranya, secara konkret berarti Anda, saya, kita semua tidak tinggal di dalam kasih Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu yang tunggal telah menjadi manusia, dan kami mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Semoga hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup Yesus Kristus berkat bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita beriman menuliskan apa agama kita di dalam negara kita karena kita tidak mau dianggap ateis. Kita tidak mau dianggap orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi seringkali juga mengatasnamakan agama, kita berlindung dan menyembunyikan kesalahan kita hanya untuk memuaskan apa yang menjadi nafsu kita. Apa yang menjadi kerinduan kita mengenai kekuasaan. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, dalam bacaan pertama hari ini, dikatakan bahwa ketika setiap orang, Anda dan saya, menyatakan berada dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mestinya ia tidak berbuat dosa lagi. Meskinya cinta kasih Allah yang tertuang dalam pribadi Putra Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mendorong Anda, saya, serta kita semua untuk mendasarkan kasih sebagai dasar atas perbuatan dan juga atas tindakan nyata kita di dalam persiaran hidup kita. Mengapa demikian? Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada Anda dan saya serta kita semua, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu sangat wajar ketika dunia tidak mengenal Anda dan saya serta kita semua, sebab dunia tidak mengenal Allah. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Allah yang dipersatukan dan diangkat karena pembaptisan, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka menjadi sangat lucu, menjadi tidak masuk akal ketika kita mengatakan bahwa saya orang beragama dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di dalam persiaran hidup kita, kita senantiasa selalu membenci saudari-saudara kita. Bahkan kita berusaha untuk menjatuhkan saudara-saudari kita hanya karena berbeda pendapat. Hanya karena ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berkuasa, siapa yang paling taat dan tidak taat. Dalam surat pertama Rasul Yohanes mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, menyatakan diri sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, namun tidak mengasihi saudara-saudarinya secara konkret, berarti Anda dan saya serta kita semua tidak tinggal di dalam kasih Allah. Apa yang mau dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya yang pertama? Dia mau mengatakan beriman berarti berani untuk terluka dan mencintai sesama. Berani untuk disakiti demi
kasih Allah yang hadir nyata di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil hari ini kita melihat mengenai mukjizat yang dibuat oleh Yesus, sang anak domba Allah. Lihatlah, anak domba Allah sudah begitu baik membuat mukjizat di dalam pelayanannya. Dan dia pun memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Semua orang yang senantiasa mau tinggal di dalam nama Yesus. Menjadi pertanyaan bagi Anda, saya, serta kita semua. Beranikah kita untuk senantiasa tinggal di dalam Kristus, yang berarti kita berani untuk menjadi saksi akan kebenaran meskipun harus dibenci, meskipun harus disakiti, meskipun kita harus dijauhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan perbuatan baik kita, oleh orang-orang yang tidak senang karena zona nyamannya diganggu oleh perbuatan yang tepat dan baik serta berkenan di hadapan Allah. Allah Bapa kita adalah sumber damai. Maka karena Allah adalah sumber damai dan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita anak-anaknya, maka sangat pantaslah Anda dan saya serta kita semua menghormati dan mensyukuri atas berkat yang diterima, yang diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma dengan hidup menurut ajarannya, dengan hidup seturut apa yang Allah kehendaki. Beriman berarti hidup dan tinggal di dalam kasih. Mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, berarti kita berani di dalam hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan Raja atas hati kita dan bukan dunia ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Awal pekan menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk menjadikan pekan ini semakin bermakna dan lebih baik daripada pekan yang sebelumnya. Beriman berarti kita berani tinggal di dalam kasih. Dan tinggal di dalam kasih berarti kita berani menjadi tanda kasih itu sendiri. Ketika ada orang yang membenci, ketika ada orang yang menjatuhkan, bangkitlah dan berdoalah agar kita mampu mengatasinya dan agar saudara kita pun segera menyadari kesalahannya. Dan jika ada orang yang membenci atau mengkritisi perbuatan baik kita, jangan takut. Karena perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah senantiasa dibenci oleh anak-anak dunia yang tidak mengenal kasih itu. Jangan takut untuk berbuat baik, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati anak-anaknya yang selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.